Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sastra Bandingan yang beranggotakan Rika Aulia dengan NIM akhir 78, Vina Auliana dengan NIM akhir 83, dan Gilang Aulia Prasetya dengan NIM akhir 103. Akan memaparkan materi yang berjudul ekranisasi dan dekranisasi. Selamat menyimak ya. Istilah ekranisasi banyak dikenal orang seiring dengan munculnya fenomena transformasi atau adaptasi suatu karya sastra ke dalam bentuk film yang berkembang pada awal tahun 2000-an. Menurut Enes, dalam bukunya yang berjudul Novel dan Film, mendefinisikan bahwa ekranisasi sebagai pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Dapat dikatakan bahwa ekranisasi pembahasannya sangat terbatas, karena hanya berbicara perubahan dalam bentuk penambahan, pengurangan atau penyempitan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Ekranisasi merupakan transformasi hasil kerja. Perubahan dalam proses ekranisasi merupakan hal yang wajar, dikarenakan novel merupakan hasil kreasi dari satu atau dua orang penulis yang mengkreasikan karyanya di atas kertas dan menjadikannya sebuah novel. Sedangkan film merupakan hasil pemikiran dan kreasi bersama sehingga bisa menimbulkan berbagai macam ide dan konsep dalam ekranisasi. Selanjutnya ada sebab-sebab ekranisasi. Maraknya pengangkatan sebuah karya tulis menjadi karya bergerak ini tentu saja didukung dengan beberapa alasan atau sebab. Secara umum, alasan banyak terjadinya ekranisasi adalah seorang penulis skrip yang sedang kehilangan ide dan mencegah terjadinya plagiasi dalam pembuatan film yang akan ia kerjakan. Bisa saja ia mengusung untuk mengangkat sebuah karya sastra menjadi sebuah film, terutama dalam karya-karya bestseller. Hubungan antara karya sastra dengan film juga tampak jelas pada tahap penulisan skenario. Setelah sampai di tahap skenario, keduanya akan berpisah. Film akan berhadapan dengan penonton, sementara karya sastra akan berhadapan dengan pembaca. Menurut Sapardi Djoko Damono, pembeda antara keduanya dibagi menjadi 3, yaitu asal-usul keduanya, karya itu sendiri, dan yang terakhir berhadapan dengan siapa karya tersebut. Di slide selanjutnya yaitu ada perbedaan ahli wahana dan ekranisasi. Wijayanto melakukan studi ahli wahana dengan membandingkan cerpen, skenario, dan film. Cerita pendek yang hanya memakan beberapa halaman buku tentu saja harus mengalami pengubahan cukup banyak agar bisa mengisi durasi film yang hanya sekitar 1,5 jam. Perbedaan novel dan cerpen sebagai sumber ahli wahana ke film adalah bahwa penulisan skenario dan sutradara film harus memotong dan memilih bagian-bagian novel yang tidak diperlukan lagi, atau menambahkan adegan, tokoh, dan alur agar cerita pendek bisa mencukupi waktu tayang. Yang selanjutnya adalah setia atau tidak setia. Maksudnya, apakah film setia dengan karya novel yang diangkatnya atau tidak? Jika sastra hanya bersandar pada tulisan, film bersandar segala jenis karya seni yang lain, contohnya cerita rakyat yang selalu diceritakan dari lisan ke lisan. Meskipun dapat bersandar dari lisan ke lisan, tetapi sumber utama film adalah skenario yang ditulis oleh penulis skrip. Bluestone pada tahun 1957 mengatakan dengan tegas bahwa studi bandingan yang tujuan awalnya adalah mencari persamaan antara novel dan film, akan tetapi pada kesimpulan bahwa keduanya berbeda sama sekali. Dalam percakapan sehari-hari dan bahkan dalam beberapa tulisan, kita tidak jarang bertemu dengan pernyataan yang mengungkapkan kemarahan atau kejengkelan atau kekecewaan yang ternyata film yang didasarkan pada novel tidak setia kepada sumbernya. Ada adegan-adegan yang dipotong, ada akhiran yang diubah, ada bagian-bagian yang digeser ke sana kemari, dan bahkan tidak ada di dalam novelnya sama sekali. Tidak jarang kita melihat film yang mereduksi jumlah pemainnya, bahkan ada yang pula menambah jumlah
pemain sehingga tidak sama dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel atau drama. Bahkan, ada film yang mengubah sama sekali latar dan penokohan sehingga tidak mirip dengan yang aslinya. Film-film yang dialihwahanakan dari dua drama Shakespeare, contohnya yaitu Akira Kurosawa. Kekecewaan atau kemarahannya orang yang akan adanya perbedaan antara film dan novel yang dilontarkan oleh halayak yang tidak mengenal dengan baik perbedaan yang ada pada kedua jenis kesenian itu. Bahkan ada tokoh yang sudah berpengalaman membuat film masih juga mempermasalahkan perbedaan antara keduanya. Jadi, sebenarnya penilaian mengenai suksesnya film tidak harus dilihat dari suksesnya novel atau dengan diukur dengan keberhasilan pada novel tersebut, karena keduanya merupakan sesuatu seni yang berbeda. Ekranisasi sastra yang terjadi di Indonesia cukup banyak. Sudah banyak sekali novel-novel yang sudah difilmkan. Contohnya ada Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2005, lalu difilmkan pada tahun 2007. Ada Hafalan Sholat Delisa yang ditulis oleh Terelie yang diterbitkan pada tahun 2008, lalu difilmkan yang berjudul Hafalan Sholat Delisa pada tahun 2011. Selain contoh yang disebutkan barusan, ada contoh lain yaitu seperti Badai Pasti Berlalu karya Margaret yang diterbitkan pada tahun 1974, lalu difilmkan oleh Teguh Karya dengan judul yang sama yaitu Badai Pasti Berlalu pada tahun 1977, dan sekarang tahun 2021 novel tersebut diangkat menjadi sebuah sinetron yang ditayangkan oleh SCTV dengan judul Badai Pasti Berlalu. Selain itu, ada banyak sekali novel-novel atau karya sastra yang diekranisasikan atau diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Contohnya ada Ayat-Ayat Cinta yang diterbitkan pada tahun 2004, lalu difilmkan pada tahun 2008. Ada novel Sang Pemimpi yang diterbitkan pada tahun 2006, lalu difilmkan pada tahun 2009. Lalu ada novel Perempuan Berkalung Sorban yang diterbitkan pada tahun 2009, lalu difilmkan pada tahun 2009 juga. Ada novel Dalam Mihrab Cinta yang diterbitkan pada tahun 2010, lalu difilmkan pada tahun 2010 juga. Novel-novel yang difilmkan ini biasanya rata-rata adalah novel-novel yang bestseller atau novel-novel yang terkenal di kalangan masyarakat. Lalu seorang sutradara atau produser tertarik dengan ceritanya sehingga ia berani mengangkat film dan terinspirasi dari novel-novel tersebut. Selanjutnya ada strategi dalam melakukan ekranisasi. Dengan mengutip Dwight V. Swain dan Joye R. Swain, Simbolon pada tahun 2004 menyebutkan 3 strategi untuk mengekranisasikan novel ke dalam film. Yang pertama ada mengikuti buku atau novel, yakni menekankan pada totalitas pengubahan dari novel ke film dengan asumsi dapat menjadi representasi. Lalu yang kedua ada mengambil konflik-konflik penting, yaitu memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menonjol dengan harapan agar dikembangkan sesuai konteksnya. Lalu yang ketiga ada membuat cerita baru. Membuat cerita baru yakni menekankan pada kreativitas kreator film sehingga novel tak lebih sebagai bahan dasar yang dapat dikreasi seoptimal mungkin. Selanjutnya, pengertian dekranisasi. Dekranisasi ialah kebalikan dari ekranisasi. Dekranisasi yaitu proses yang mengadaptasi film atau skenario menjadi bentuk novel. Di Indonesia, sering terjadi bentuk naskah skenario yang kemudian diubah menjadi sebuah novel. Dalam melakukan proses tersebut, penulis novel yang melakukan hal itu umumnya mendasarkan karyanya pada skenario. Dengan mempertimbangkan juga kenyataan antara film dan skenario mungkin saja tidak sepenuhnya sama. Tahapan penting dekranisasi. Yang pertama, novel ditulis berdasarkan skrip film. Yang kedua,
Novel ditulis setelah film selesai dan mendapatkan perhatian luas. Contoh dekranisasi sastra. Pertama, Cinta dalam Sepotong Roti. Kedua, Cinta dalam Sepotong Roti yang diadopsi menjadi sebuah film. Ketiga, Tentang Dia. Novel yang ditulis kembali oleh Moemar M.K. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.